Baik, melakukan kerja kelompok seperti biasa secara langsung. Kemudian kami mencari permasalahan dari mekanisme transfer aktif, pasif, dan makromolekul. Dapatlah beberapa permasalahan. Saya mendapatkan permasalahan transfer pasif pada gangguan osmosis. Dapat juga beberapa jurnal yaitu dari Grand Challenge in Membrane Transport, Modeling and Simulation yang membahas sulit merancang struktur membran. Kemudian Hypoosmotic Stress Interest Permeability yang membahas tantangan osmosis mengubah permeabilitas membran bakteri. Dua jurnal tersebut, dua jurnal tersebut telah terindeks Scopus Q1. Stres hipoosmotik meningkatkan permeabilitas bara individu pada selubung Listeria E. coli, memungkinkan pengangkutan obat yang cukup. Rongsokan hidup bakteri, gram negatif bawaan makanan selama stres osmotik sering mengarah pada pengembangan resistensi multi. Namun terlepas dari kekhawatiran tersebut, bagaimana osmoadaptasi mengubah penetrasi obat melintasi amplop sel bakteri gram negatif yang masih belum meyakinkan selama bertahun-tahun. Di sini kami telah menyelidiki permeasi dan akumulasi obat di dalam E. coli yang terkejut secara hipoosmotik. Tiga senyawa amonium quaterner yang berbeda digunakan sebagai protokol obat yang mengandung amina kationik. Mereka juga berfungsi sebagai indikator permeabilitas amplop dalam pengujian yang berbeda. Temuan-temuan tersebut saling melengkapi satu sama lain secara kolektif, mengungkapkan probabilitas dari kedua membran dan ruang periplasma sebagai respon terhadap stres hiposmotik E. coli. Laju transportasi QASI ditemukan sangat dipengaruhi oleh osmolit yang digunakan, di mana ion fosfat muncul sebagai fasilitator utama transportasi melintasi periplasma ke dalam sitoplasma. E. coli ditemukan layak dengan morfologi tidak berubah di bawah stres hipoosmotik yang ekstrim, yaitu ia beradaptasi dengan situasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kejutan hipoosmotik pada E. coli, khususnya menggunakan fosfat sebagai osmolit, dapat bermanfaat dalam pengiriman obat. Selanjutnya, jurnal kedua dari Frontiers yang terindeks Scopus Q1 juga. Ia membahas tantangan besar dalam transportasi membran, permodelan, dan simulasi. Tantangan dalam model pembentukan dan susun membran itu dalam membran non-pori, membran berpori, dan membran non-pori. Tantangannya ialah mekanisme transportasi. Sementara aliran fluid misotropis melalui pori-pori mendominasi transportasi dalam membran berpori, membran non-pori biasanya dianggap melibatkan mekanisme transportasi difusi larutan. Dalam kasus ini, osmosis balik atau lebih umum ketika pelarut membengkakkan membran secara signifikan. Telah terjadi perdebatan baru-baru ini mengenai keseimbangan antara difusi homogen dan difusi pori nanoskopis. Meskipun pelarut khususnya air telah menjadi fokus banyak studi transport melalui membran, eksplorasi transport zat larut juga penting dalam memberikan wawasan kritis tentang mekanisme transport. Sayangnya, ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi zat larut, seperti ion dengan kelarutan yang sangat rendah dalam fase membran atau kanan nanopori. Alasannya adalah bahwa lewatnya zat larut tersebut menjadi peristiwa yang sangat langka. Hal hanya terjadi dalam orde mikrodetik paling cepat. Selanjutnya dari permasalahan osmotik tadi, terdapatlah relevansi ke farmasi, yaitu menentukan inovasi model yang didesain dengan sistem drug delivery berbasis membran, yaitu potensi strategi pengantaran obat, misalnya antibiotik dengan manfaat tekanan osmotik. Salah satu jurnal yang didapat, yaitu jurnal ketiga, International Journal of Molecular Science. Hambatan energi bebas untuk transportasi obat pasif melalui membran luar.
Mikrobakterium tuberculosis, sebuah studi dinamika molekuler. Munculnya galur tuberkulosis, munculnya galur tuberkulosis yang resistan terhadap berbagai obat menimbulkan tantangan signifikan bagi pengobatan modern. Pengembangan obat anti tuberkulosis baru terhambat oleh rendahnya permeabilitas banyak senyawa aktif terhadap dinding sel mikrobakteri yang sangat kuat. Untuk memperkirakan kemampuan agen antimikrobakterial potensial untuk berdifusi melalui membran Nicolet luar, potensi profil energi bebas, barel aktivasi yang sesuai dan kemungkinan mode permeabilitas transport pasif untuk serangkaian antibiotik yang telah diketahui, obat anti-tuberkulosis modern, dan calon molekul obat aktif ditentukan menggunakan simulasi dinamika molekuler dengan medan gaya seluruh atom dan plot dengan positif gaya rata-rata. Jadi untuk solusi dari permasalahan tuberkulosis ini adalah penerapan eh, pengembangan obat melalui sistem produk seperti yang dikatakan melalui ChatGPT. Didukung oleh jurnal expert Opin Biolter dan Moleculous. Dua jurnal tadi telah rilis Scopus Q1. Kemajuan dalam pengeluaran obat ke sistem syarat pusat melalui pendekatan produk. Tinjauan ini menjelaskan strategi spesifik untuk penanggulangan sistem syarat pusat SSEP. Obat yang diberikan secara sistemik dapat mencapai otak dengan melewati salah satu dari dua penghalang fisiologis yang resisten terhadap difusi bebas sebagai sebagian besar molekul dari darah ke SSP, penghalang darah otak endotel atau penghalang darah cairan cerebrospinal epithel. Jaring ini merupakan penghalang transport dan enzimatik. Strategi paling umum untuk merancang produk yang efektif bergantung pada peningkatan hipofilisitas obat induk. Namun tanpa peningkatan laju dan seleksivitas biokonversi produk di otak akan mengakibatkan kegagalan. Dalam hal ini, pertimbangan enzim yang terdapat di dalam jaringan otak dan di penghalang sangat penting untuk penekanan yang berhasil. Kemudian produk lipofilik melalui hidung dapat menjadi rute alternatif non-inovatif yang menjanjikan untuk peningkatan penaklukan obat induk di otak dalam penyerapan yang cepat dan onset kerja obat yang cepat. Baik jurnal terakhir, pengiriman obat optimal berbasis produk melalui transporter atau reseptor membran. Penyerapan obat dan produk yang dimediasi oleh pembawa melintasi sawar epitel dan endotel muncul sebagai tren baru dalam bioterapi. Tinjauan ini kaji kemajuan penting di dalam bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Kelayakan penyerapan obat dari obat induk atau produk yang dimodifikasi secara tepat melalui transporter ini dibahas secara rinci. Beberapa contoh keberhasilan sintetis produk yang dikenali oleh transporter target dijelaskan. Penerapan pendekatan ini dalam mentranslokasikan obat melintasi sawar darah otak (BBB) yang hampir tidak dapat ditembus juga telah